Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang kebijakan moneter dan perbankan Indonesia. Pokok yang akan saya jelaskan yang pertama itu tentang pengantar kebijakan moneter, kemudian yang kedua tentang instrumen kebijakan moneter, kemudian yang ketiga tentang perkembangan perbankan, dan yang keempat tentang penilaian aktiva produktif, dan yang kelima tentang likuiditas timbang, dan yang terakhir tentang perbankan era krisis dan kebijakan pemulihannya. Nah, kita masuk yang pertama tentang pengantar kebijakan moneter. Salah satu kebijakan dalam ekonomi makro adalah kebijakan moneter yang pada dasarnya merupakan kebijakan pengendalian peredaran uang agar jumlah sesuai dengan jumlah yang diperlukan dalam suatu sistem perekonomian. Dengan pengendalian jumlah uang beredar tersebut dapat tercapai stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan daya beli masyarakat yang makin mantap. Nah, tujuan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas moneter pada prinsipnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tingkat bunga bank, dan keseimbangan neraca pembayaran serta kesempatan kerja bank Indonesia. Setelah otoritas moneter melakukan tugas pengendalian yang terdiri dari perencanaan, pemantauan, dan pengambilan kebijakan dalam perencanaan Bank Indonesia, melakukan penelitian mengenai unsur-unsur yang saling kait-mengait yang saling mempengaruhi kebutuhan uang beredar pada suatu periode tertentu. Nah, berikutnya perencanaan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam bentuk program moneter yang berkaitan dengan penetapan jumlah uang yang beredar pada periode tertentu. Dengan berlandaskan asumsi rasional ekonomi tertentu, program moneter memberikan kerangka dasar mengenai sasaran yang akan dicapai oleh Bank Indonesia. Dalam tugas pengendalian moneter, ada pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pemantauan secara terus-menerus perkembangan variabel moneter yang dapat dijadikan target pemantauan yang dilakukan melalui laporan yang diterima Bank Indonesia dari bank-bank umum serta lembaga lainnya yang kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai sarana pembuat keputusan sesuai dengan kondisi moneter. Yang dikehendaki Bank Indonesia secara rutin mengeluarkan statistik ekonomi keuangan Indonesia secara mingguan ataupun bulanan di sampingan laporan tahunan Bank Indonesia. Dalam laporan statistik Bank Indonesia membersihkan informasi masalah-masalah moneter dan ekonomi. Berikutnya kita masuk kepada instrumen kebijakan moneter. Kondisi ekonomi yang semakin kompleks. Pengendalian moneter harus dilakukan dengan beberapa instrumen secara bersama-sama. Berbagai instrumen kebijakan moneter dapat digunakan oleh ini siap untuk mempengaruhi variabel moneter. Di antaranya yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Ini dilakukan dengan penjualan atau pembelian surat berharga seperti SBY dan SPBU agar operasi pasar terbuka. Menjadi efektif, Bank Indonesia telah mengembangkan instrumen tersebut dengan menambahkan fasilitas repo credit argument atau repo ke masing-masing instrumen. Saat ini dikenal dengan repo dan SPBU repo. Nah, instrumen yang kedua adalah fasilitas diskonto. Fasilitas ini disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancarkan pengaturan likuiditas sehari-hari. Kemudian bank yang menghadapi maturity mismatch antara penanaman dan pengadaannya dan yang ketiga instrumennya adalah giro. Wajib minimum pada dasarnya adalah suatu kebijakan menetapkan batas minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro. Setiap bank kebijakan ini sering disebut dengan likuiditas wajib minimum, yang saat itu ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum. Kemudian yang keempat adalah persuasi moral. Kebijakan ini dilakukan Bank Indonesia dalam menghimbau bank-bank untuk selalu memperhatikan kondisi makroekonomi maupun kondisi mikro masing-masing bank dalam merencanakan perluasan kredit yang realistis. Berikutnya perkembangan perbankan. Di sini ada 3 periode yang jelaskan. Yang pertama periode stabilitas dan rehabilitasi ekonomi, kemudian periode kedua yaitu saat ekonomi ditunjang oleh sektor minyak, dan periode ketiga yaitu saat periode deregulasi perbankan. Kita masuk yang pertama yaitu periode stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Kebijakan moneter dan perbankan ditujukan untuk mengatasi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan pada saat terjadi transisi dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Tingkat inflasi saat sangat tinggi, bahkan mencapai 650%.
per tahun. Berbagai kebijakan pemerintahan dilakukan pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi ketiga taman dengan meningkatkan ekspor dan kebijakan mencukupkan kebutuhan sandang bagi masyarakat. Nah, dalam rangka mengendalikan inflasi, diambil dua kebijakan pokok. Yang pertama, yaitu mengubah anggaran defisit menjadi anggaran berimbang. Kemudian kedua, menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif. Kebijakan berimbang yang dimulai pada tahun 1967 berhasil mengurangi angka defisit dari 16,7 miliar pada tahun sebelumnya atau 127 VN dari penerimaan menjadi 2,6 miliar pada tahun 1967 atau 3% dari penerimaan. Nah, di sisi lain, dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus untuk mengurangi pertumbuhan uang yang beredar yang sangat cepat, diterbitkan Law Impers nomor 28 tahun 1958 yang diharapkan mendorong minat masyarakat untuk menabung, yaitu menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi. Kedua, bebas pengusulan asal-usul uang yang dipositokan, kemudian jaminan pembayaran kembali oleh Bank Indonesia, bebas pajak, dan yang keempat yaitu pengetatan rahasia bank terhadap pemilik deposito. Pada periode ini pemerintahan sebagai bagian penaatan kembali ekonomi. Dilakukan pula penaatan sistem perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan Undang-Undang nomor 13 terus 1208 tentang Bank Indonesia. Kita masuk periode yang kedua, itu periode saat ekonomi ditunjang sektor minyak. Kebijakan pemerintahan dalam rangka mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dan pemberian kredit khas Bank Indonesia atau KLBI yang berbunga rendah, memperbesar kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Penyediaan KLBI dalam jumlah besar akibat besarnya penerimaan negara dari hasil ekspor minyak pada pertengahan dekade 1970 yang dikenal dengan istilah nyabu minyak. Nah, hal ini mendorong tingginya kembali tingkat inflasi. Kebijakan moneter yang ditempuh pada saat itu adalah menempatkan pagu kredit, kemudian menaikkan bunga kredit, kemudian yang keempat menaikkan bunga deposito dan tabungan, dan yang keempat yaitu menaikkan ketentuan cadangan. Likuiditas wajib kode kita masuk kepada periode ketiga, yaitu periode deregulasi perbankan memasuki dekade 90-an. Indonesia mengalami resesi sebagai dampak dari resesi dunia. Produk domestik bruto turun tajam menjadi 2,2% dibandingkan rata 7,7% pada per tahun sebelumnya, bahkan pernah mencapai 9,9% pada tahun 1980. Neraca pembayaran terus memburuk, bahkan terjadi defisit sebesar 1,930 juta dolar pada tahun 1982. Untuk mengatasi kondisi ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah melakukan perubahan kebijakan di bidang ekonomi termasuk moneter dan perbankan. Nah, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pada saat itu antara lain menyesuaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada bulan Maret 1983 dari Rp700 menjadi Rp970. Kebijakan ini dikenal dengan devaluasi, yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kemudian pembebasan bagi bank-bank menetapkan tingkat bunga sumber dana dan kredit kecuali sektor yang diprioritaskan. Nah, inilah dulu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Selain instrumen tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas diskonto untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bantuan dengan fasilitas diskonto ini bersifat sementara dan hanya dapat oleh bank sebagai dalam pengaturan dana bank sehari-hari dan semata-mata dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Pokok-pokok paket deregulasi di bidang keuangan dan perbankan pada 27 Oktober 1980. Penatawan yang dikenal dengan faktor 27 tercakup 5 sasaran pokok dari deregulasi itu, yang intinya ingin mengusahakan terjadinya peningkatan atas pengerahan dana masyarakat pada perbankan dengan cara membuka izin pendirian bank-bank baru dengan ketentuan pemodelan yang relatif kecil, termasuk kemungkinan peningkatan usaha bank
tabungan BPR menjadi bank umum, kemudian ekspor non-migas untuk memerlukan pelayanan perbankan yang lebih luas melalui langkah-langkah menambah jumlah penderita, kemudian dibuka kesempatan mendirikan bank campuran, kemudian dimungkinkan membuka kantor cabang pembantu di daerah-daerah bagi kantor cabang bank asing, kemudian perdagangan valuta asing dipermudah dan diperluas. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, dan dalam cara meningkatkan efisiensi perbankan perlu diciptakan iklim usaha yang mendorong untuk dapat bersaing dengan sehat. Kemudian yang keempat adalah kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter dengan menyempurnakan instrumen kebijakan moneter sebagai berikut. Ketentuan likuiditas wajib diturunkan dari 5% menjadi 2%. Nah, berikutnya adalah perbaikan iklim pengembangan pasar modal dan melakukan perlakuan pajak yang seimbang terhadap penghasilan dari deposito dengan penghasilan dari surat-surat berharga di pasar modal. Berikutnya kita masuk kepada paket kebijakan 20 Desember 1988 yang meliputi penyelenggaraan bursa efek oleh swasta dengan ketentuan lain di bidang pasar modal, kemudian penyediaan alternatif sumber pembiayaan dengan pendirian perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan sewa guna, usaha modal, ventura pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Kemudian yang ketiga adalah membuka kesempatan mendirikan perusahaan asuransi dan lembaga pendukungnya. Kemudian paket kebijakan 29 Mei 1993 ketentuan perbankan disempurnakan lagi yang meliputi melonggarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum, kemudian mengurangi bobot risiko kredit pada BUMN dan fasilitas kredit yang belum digunakan dari 100% menjadi 50%. Kemudian memperkuat ketentuan legal landing limit menjadi 50% baik untuk individu maupun kelompok. Kemudian pagu kenaikan kredit usaha kecil dinaikkan dari 200 juta menjadi 25 juta, sedangkan kredit sampai 25 juta diperhitungkan sebagai kredit usaha kecil tanpa melihat penggunanya, dan iklim adalah mengubah besarnya cadangan aktiva produktif. Berikutnya kita masuk pada penilaian aktivitas produktif melihat jumlah kantor bank yang semakin bertambah bagi Indonesia sangat terbatas dalam melakukan pengawasan yang mengarah pada industri perbankan yang mampu mengatur sendiri dalam menerapkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Untuk itulah, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk melakukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyampaikan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank. Yang kedua, menyusun standar pelaksanaan fungsi audit internal bank, yaitu bank wajib menyampaikan fungsi audit internal bank, kemudian menyusun rencana kebijakan tahunan yang membuat rencana penghimpunan dana, rencana perluasan jaringan kantor, rencana pengembangan sumber daya manusia, dan proyeksi neraca perhitungan laba rugi dengan melakukan penggunaan teknologi sistem. Yang kelima adalah kegiatan transaksi derivatif dengan ketentuan bank wajib melakukan pedoman pelaksanaan transaksi derivatif secara tertulis. Kemudian bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan. Kemudian bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang berkaitan dengan valuta asing dan suku bunga. Kemudian kita masuk kepada penggolongan kualitas kredit berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/267 tanggal 27 Februari 98 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kategori lancar dengan kriteria pembayaran angsuran dan atau bunga tepat waktu dengan memiliki mutasi rekening aktif. Kemudian bagian dari kredit yang dijamin dengan argunan tunai. Kemudian dalam perhatian situs kriteria terhadap tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 60 hari atau kadang-kadang terjadi cerukan atau mutasi rekening relatif aktif, atau juga kriterianya jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh tinjauan baru. Kemudian kurang lancar kriterianya terhadap tunggakan angsuran pokok dan atau bunga bank yang telah nopo insna 10 hari, sering terjadi mutasi rekening relatif rendah. Kemudian terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 10 hari, kemudian digolongkan diragukan, dan di kriteria terhadap tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang lebih dari 80 hari terjadi cerukan yang bersifat permanen. Kemudian dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan, kemudian digolongkan macet jika kriterianya
terhadap tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang lebih dari 270 hari kemudian jika kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Berikutnya kita masuk pada likuiditas bank. Likuiditas bank setelah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank. Sebagai akibat pembubaran badan hukum bank, likuiditas bank dilakukan dengan cara pencarian harta dan atau penagihan piutang kepada debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencarian atau penagihan tersebut. Nah, untuk mempertahankan dan menyelamatkan yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai lembaga percayaan masyarakat, Bank Indonesia melakukan tindakan sebagai berikut. Agar pemegang saham untuk menambah modal, kemudian pemegang saham mengganti dewan komisaris atau dewan direksi bank, kemudian bank menghapus kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya. Dan yang keempat, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Dan yang kelima, bank dijual kepada pembeli. Ia bersifat mengambil alih seluruh kewajiban, dan yang kena itu bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain, kemudian kita masih kepada bank-bank di era kritis dan kebijakan pemulihannya. Di negeri terakhir, beberapa faktor yang menyebabkan perbankan nasional rentan terhadap gejolak ekonomi. Yang pertama adalah adanya jaminan tersebut dari Bank Indonesia atas kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistematik dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard kepengelolaan dan pemilik bank. Kemudian sistem pengawasan Bank Indonesia yang kurang efektif karena belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemajuan yang pesat dan kompleksnya bagian kegiatan perbankan. Yang ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan bank secara langsung dan tidak langsung kepada individu atau kelompok usaha yang terkait dengan bank setelah mendorong tingginya risiko kredit macet yang dihadapi oleh bank. Dan yang keempat yaitu kelemahan kemampuan manajerial bank yang mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktif yang dimiliki dan peningkatan risiko yang dihadapi bank. Faktor yang kelima adalah kurangnya transformasi Indonesia mengenai kondisi perbankan yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank, juga telah melemahkannya upaya untuk melakukan kontrol. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang kebijakan moneter dan perbankan Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Thanks for waiting and